ketika kakak dari ibu saya dianterin ke atas bukit, itu yang nganterin itu bukan saya. Siapa tuh Pak? Itu yang nganterin itu sosok yang menyerupai saya. Pas kita duduk bareng, pas saya sadar itu malah di kuburan. Maka ada dua sosok di situ, yang nganter saya ke kuburan sama orang yang nemenin saya, yang ini teman saya. Mereka itu ditemenin sama sosok saya juga. Jadi ada dua. Ada dua dalam waktu yang sama. Dalam waktu yang sama. Dan yang paling anehnya lagi, tempat kuburan yang dulu pernah saya datengin itu, bapak saya meninggal dan dikuburkan di situ. Halo, selamat datang kembali di channel Tajuk Misteri. Sebelumnya kita akan berbincang sedikit dengan teman saya, yaitu Bro Indra. Oke. Gimana? Ya. Saya lebih baiknya manggil Bapak aja kali ya, karena biar lebih sopan santun gitu. Udah agak tua saya. Iya, sebenarnya gitu sih Pak. Gimana Pak kabarnya? Baik. Kabar saya alhamdulillah baik. Dan untuk hari ini saya sangat senang sekali bisa duduk di sini di channel saya sendiri. Channel Bapak sendiri pastinya. Channel saya sendiri. Dan dulu saya membangun channel ini mungkin 3 tahun ke belakang ya Bu. Sebelum kenal Teguh dan tim yang lain. Sekarang kita mau mulai lagi ngebangun channel ini tentunya dengan kategori horor, membacakan cerita dari teman-teman pencinta horor di rumah ataupun teman-teman yang ingin bercerita langsung di Tajuk Misteri. Oke. Gitu. Oh ya, tadi kata Pak Indra itu selain ada konspirasi ada horor juga Pak? Ada dulu. Boleh Pak? Mungkin spill sedikit aja kali ya supaya buat opening manja. Oke, nanti saya ceritakan ketika masih bencana alam ya. Dulu di kampus saya sempat ada bencana tsunami dan di situ saya punya cerita tersendiri Mas. Nanti kita bareng-bareng bahas itu. Oke. Untuk teman-teman sana sabar ya. Kita akan mulai dari sesi yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke diskusinya. Kita mulai dari di mana saya tinggal dulu kan. Dulu itu saya tinggal di daerah Pangandaran. Pangandaran itu adalah tempat wisata, banyak di sana tempat wisata. Pinggir pantai selatan gitu kan. Wow. Terkenal dengan Nyai Roro Kidulnya. Iya. Jadi ada banyak urban legend, legenda-legenda yang terkait dengan misteri. Itu. Nah, saya itu keluarga nelayan, Mas. Jadi bapak saya itu seorang nelayan, termasuk saya juga. Itu. Dan ketika hari Senin kalau nggak salah ya, tahun 2006 apa 2007 gitu kan, bapak saya itu mau persiapan berangkat ke laut sendirian karena biasanya itu yang berangkat ke laut itu ada 2 orang. Tapi pada waktu itu dia sendirian, jam 2 kalau nggak salah ya, dia berangkat dan saya juga ikut nganterin dia sampai dia berangkat ke tengah laut. Nah, gak lama kemudian saya kan pulang ke rumah, tepatnya mungkin saya nggak kasih tahu ya, yang penting di Jawa Barat di Pangandaran. Iya, Pangandaran. Nah di situ saya pulang ke rumah dan di rumah itu beresin sepeda dan besoknya mau masuk sekolah kan, kelas 3 SMP. Ketika saya lagi benerin sepeda, ngelap-ngelap sepeda itu ada yang rame. Ada yang rame? Iya rame, agak jauh tuh dari rumah saya. Ada yang teriak, ada yang lari gitu kan. Nah di situ saya bingung karena belum pernah di kampung saya itu ada bencana yang seperti itu atau rame-rame orang gitu kan pada lari. Dan ternyata pada jam 4 itu laut itu bergemuruh. Bergemuruh dan ombaknya itu sampai ke pinggir jalan, lebih malah. Pokoknya dari pesisir itu ke pinggir jalan itu ada 1 kilometer. Nah, di situ kan banyak orang sebenarnya yang lari menyelamatkan
diri gitu kan. Iya. Takutnya ini bencana bisa berkepanjangan. Nah, karena di wilayah saya itu pantai dan bukit itu tidak terlalu jauh, jadi masyarakat yang ada di kampung saya itu ngungsinya di bukit itu. Karena kalau tsunami itu kan kita harus cari tempat yang Paling agak tinggi. gitu kan. Berarti itu berbondong-bondong sana semua, Pak? Iya, berbondong-bondong kebanyakan. Dan orang-orang yang ada di pinggir pantai itu kalau sore hari itu mereka suka berkegiatan cari ikan gitu, kayak ngejaring Oh, di iya. pinggir pantai. Jadi pas sore-sore itu lagi banyak-banyaknya orang. Sore hari gitu kan, termasuk dari keluarga-keluarga saya, ibu saya anterin ke atas karena kan dari bawah ke atas itu nggak terlalu jauh gitu kan, bukan kayak gunung tapi bukit. Nah di situ mulailah ada kejadian yang agak beda gitu kan. Yang agak beda itu maksudnya ketika kakak dari ibu saya dianterin ke atas bukit, itu yang nganterin itu bukan saya. Siapa tuh, Pak? Itu yang nganterin itu sosok yang menyerupai saya. Oh, sebentar. Saya pernah dengar, apa ya, dibilang mitos sih bukan ya, fakta juga. Karena Bapak ngalamin juga. Itu yang dinamakan jin korin bukan? Nah itu kurang tahu juga ya, jin korin apa bukannya. Tapi kayaknya sih ya jin korin. Iya, karena jin korin itu kan jin yang menyerupai kita kan. Tapi bedanya itu mungkin diralat lagi teman-teman. Jin korin itu kita menyerupai kita, tapi dia bedanya nggak ada ininya, Pak. Apa ya sebutannya ini ya? Ini garis. Iya, ini garis hidung ini. Dia nggak mau punya ini. Itu banyak yang bilang seperti itu. Dan sebelum itu juga pernah kejadian. Oh, ada lagi sebelumnya? Ada lagi. Sebelumnya atau? Sebelumnya. Sebelumnya. Jadi sebelum itu kan ada beberapa kejadian. Yang pertama itu ibu saya dibantu oleh saya, sedangkan saya lagi beraktivitas di pesantren. Oh. Pernah pesantren. Pas hari itu kan ibu saya bingung kenapa kok pulang gitu kan, bukan jadwalnya pulang tapi kenapa pulang. Nah di situ saya bilang lagi ada kegiatan, jadi sayanya nggak bisa ikut, jadi pulang bantuin ibu. Ibu saya itu dibantuin tuh seharian itu sama sosok yang menyerupai saya, padahal saya nggak ada di situ. Dan kejadian kedua itu ketika saya ngantar teman saya ke pinggir pantai. Saya tidur dan ketika mau balik lagi tuh ke masjid gitu ya. Iya. Di perjalanan itu saya diarahkan sama teman saya, teman yang mirip saya itu ke kuburan. Kuburan. Jadi kejadian itu bukan hanya sekali, beberapa kali saya mengalami hal-hal seperti itu. Baik itu bareng saya ataupun orang lain yang bareng sama orang yang diserupai sama saya gitu kan. Tapi sebelumnya Bapak pernah ditemuin nama yang dari Bapak itu? Pernah. Itu yang saya nganter orang lain ke pinggir pantai. Terus balik lagi itu saya dituntun sama orang yang mirip saya dan kita ngobrol kayak teman biasa, ngobrol asik aja. Ngobrol asik gitu kan. Langsung ini kemana kata saya, ini ayo kesini ikutin saya, asik kok tempatnya di sebelah sana. Ternyata pas kita duduk bareng, pas saya sadar itu malah di kuburan. Ya. Di sana itu ada pantai, kuburan, terus ini masjid tempat kami main sholat gitu ya? Main sholat pesantren lah gitu kan, pesantren. Jadi pas kita main ke pinggir laut itu saya dibelokin ke kuburan dan teman saya pulang duluan kan. Bahkan ada dua sosok di situ yang nganter saya ke kuburan sama orang yang nemenin saya yang ini teman saya. Mereka itu ditemenin sama sosok saya juga. Jadi ada dua. Dalam waktu yang sama. Dalam waktu yang sama. Dan yang paling anehnya lagi, tempat kuburan yang dulu pernah saya datengin itu, bapak saya meninggal dan dikuburkan di situ. Tempat kuburan itu juga? Iya, tempatnya di situ. Jadi kuburannya itu kan jalan, sampingnya itu ada kuburan-kuburan mentok, dan di sini ada kuburan. Di sini ini adalah kuburan bapak saya. Ya, itu jadi kejadian-kejadian sebelum tsunami. Tsunami tadi itu ya. Daerah saya gitu kan.
Nah, kita balik lagi ke cerita yang tadi. Nah, pas saya udah ngungsi gitu kan di pinggir di atas bukit, terus Iya. balik lagi ngambil selimut dan lain sebagainya. Itu saya cari makanan kayak mie goreng dan lain sebagainya gitu kan. Ke atas lagi. Kakaknya ibu saya ini kan harusnya ke atas. Iya. Dia nggak lancar berjalan karena udah tua kan, nggak lancar berjalan, jadi harus ada orang yang menuntun dia ke atas. Nah, yang menuntun dia ke atas itu adalah sosok yang menyerupai saya sampai atas, sampai ngobrol malah di atas bukit itu. Nah, sedangkan saya yang aslinya nih, saya di bawah lagi cari makanan karena pada kejadian tsunami-nya itu logistik makanan belum nyampe ke situ. Makanya saya cari yang ada di rumah. Kebetulan rumah saya nggak terkena tsunami-nya, ini kan agak jauh gitu dari pantainya itu. Nah, pas saya balik lagi, saya dibikin heran sama ibu saya sama kakaknya ibu saya. Kenapa? Karena saya nggak ada capeknya bolak-balik. Karena ibu bapak ini ngeliatnya yang tadi. Yang tadi. Nah, ketika saya datang ke situ membawa makanan, sosok saya yang ini pergi ke bawah. Gitu. Jadi kadang-kadang sering dia memunculkan diri saya tapi ke orang lain yang dekat sama saya. Ibu saya kah, saudara-saudara saya, teman-teman saya, gitu. Nah, ketika itu kan kita lagi di bukit nih. Kejadian tsunami itu kan membuat saya sedih karena kenapa? Orang tua saya kan lagi di tengah laut kan. Si bapak. Nah, si bapak saya itu lagi tengah laut. Pas sorenya itu jam 2 itu ke tengah laut, jam 4-nya tsunami. Nah, si bapak saya ini belum ketahuan nih masih hidup atau udah meninggal. Tapi dalam pikiran saya mungkin tadi ya saya terakhir melihat bapak saya gitu kan. Itu sambil bingung, sedih kan. Tapi pas malam jam 11, jam 12 otomatis seberapapun bingungnya gitu kan, pasti capek dan ngantuk. Ya. Nah, di dalam mimpi saya itu ada sosok kakek saya yang ngasih tahu, kamu itu nggak usah khawatir bapak udah nggak ada atau gimana, karena bapak kamu itu masih selamat. Oh, berarti itu dapat petunjuk dari mimpi. Nah, di situ juga dia mengantarkan saya ke pinggir laut, dan di sana itu ada bapak saya lagi. Itu yang dimimpi. Lagi lambaikan tangan. Nah, jadi kan kalau mimpi itu kita kadang di sini tiba-tiba ada di mana gitu kan. Iya. Jadi acak gitu kan. Nah, pas saya ketemu kakek saya itu kan dibilangin kayak gitu, jangan khawatir karena bapak kamu masih ada. Nah, di situ tiba-tiba saya diajak ke pinggir pantai, dan di pinggir pantai kita itu berdiri berdua menghadap ke pantai, dan di tengah pantai itu ada satu perahu yang di dalam itu ada bapak saya lagi melambai-lambaikan tangan. Nah, dari situ saya merasa tenang kan, karena udah ada dapat kabar seperti itu. Singkat cerita, malam itu berlalu. Dan saya itu kebangun pas subuh harinya, udah banyak orang-orang yang mengantarkan makanan gitu kan, mengecek keadaan pengungsi gitu kan. Terus pas sekitar jam 7 saya langsung ke pinggir pantai, ingin memastikan bahwa orang-orang yang tadi berangkat ke laut itu aman. Iya. Dan ternyata nggak lama dari itu semuanya datang. Orang-orang yang sore itu berangkat ke laut semuanya datang, termasuk bapak saya. Oh, berarti selamat. Dan bapak saya nggak tahu bahwa pas sore itu ada tsunami. Dia di tengah laut itu dia merasakan gelombang yang mungkin ada sedikit berbeda ya, tapi nggak berpikiran ke arah situ. Oke. Pernah dapat ini juga, Pak. Ilmu lah ya dibilangnya. Karena waktu itu ada yang bilang ketika ada tsunami lebih baik kita lebih maju gitu ke laut, karena itu lebih aman. Lebih maju ke laut. Iya, maksudnya lebih jauhan lagi gitu, jangan sampai kita di pinggiran laut, karena itu tsunami kan ini ya
gempa yang ada di pinggir laut itu kan. Jadi tanah itu langsung ke bawah. Jadi otomatis yang di tengah laut itu aman. Iya, memang kalau misalkan kita naik perahu memang mendingan ke tengah laut aja Iya. sekalian. Jadi gelombang itu nggak pecah kan. Betul. Sebenarnya kalau tsunami itu kan nggak pecah ya gelombangnya itu, cuma arusnya aja yang Yang kencang. besar. Arusnya yang kencang. Mm-mm. Itu yang dirasain dulu waktu di Pangandaran juga. Jadi semua rumah yang ada di pinggir pantai yang dari bangunan kayu gitu itu rata semuanya. Itu hancur banget, Pak. Iya, rata. Dan kalau di daerah saya sendiri itu korbannya nggak banyak ya. Alhamdulillahnya nggak banyak. Ya, yang jadi saya herannya itu ya sosok yang menyerupai saya. Kadang itu dia mengarahkan saya ke tempat yang aman gitu kan. Kadang juga membantu orang tua saya. Nah, berlanjut juga itu sampai saya dewasa Dewasa pun masih ada juga. masih ada. Tapi si sosok ini ketika Bapak dewasa, si sosok ini juga ikut juga. Ikut juga. Ikut dewasa juga. Ikut dewasa sama kayak saya kayak gini. Jadi kalau dulu bentuknya ya kecil, umuran saya SMP, kalau Iya. sekarang umuran saya sekarang. Tapi udah beberapa tahun ini karena sibuk kerja gitu ya, saya udah jarang lagi dengar cerita atau saya melihat orang yang menyerupai saya itu. Berarti mungkin udah nggak ada ya. Udah nggak Atau ada. mungkin si yang menyerupai Bapak ini udah bosen mungkin. Ya, Udah bosen. Cobalah ganti yang lain gitu. Mungkin. Tapi kalau dulu itu ada yang namanya ilmu Pancasona. Ilmu Pancasona Udah tuh. pernah dengar belum? Waduh, saya taunya rawa rontek, Pak. Ya, mirip. Mirip. Ya, kalau ilmu mirip kayak gitu. Kalau rawa-ronte kan dia itu akan tetap hidup selama jasadnya itu menyentuh tanah. Iya. Mau dikubur, mau gimana pun tetap nyambung gitu ya. Sama Pancasona, cuma kalau Pancasona itu biasanya diri kita itu terbelah menjadi 5. Gitu, terbelah menjadi 5. Sedangkan saya sendiri nggak ngelakuin pencarian ilmu tersebut, nggak tahu dari mana. Mungkin tadi itu ya apa Jin. korin. Iya, jin korin. Tapi kalau misalkan Pancasona itu kan sebenarnya orang yang bisa melakukan atau mendapatkan ilmu Pancasona ya pencipta ilmu Pancasona itu sendiri. Jadi ketika orang itu udah nggak ada, terus ada orang yang ingin mendapatkan ilmu itu, nggak pernah sampai sosoknya itu 5. Mentok-mentok 3, maksimal 3. Jadi sering ada yang cerita ketika ada seseorang yang mencari ilmu Pancasona itu, dia itu maksimal 3. Ya, jadi jarang sampai 5. Berarti Naruto itu mempunyai ilmu Pancasona, guys. Karena dia bisa mempunyai bayangan banyak, Pak. Iya, mirip kayak gitu. Iya, mirip kayak gitu tuh Pancasona, Pak. Jujur saya masih belum paham sih Pancasona itu seperti apa. Tapi orang-orang dulu itu banyak yang cari ilmu-ilmu kayak gitu. Orang dulu ya. Karena kan mungkin orang dulu tuh kebutuhannya karena masih zamannya penjajahan ya. Atau masih zamannya apa ya, kalau saya nyebutnya jahiliyah lah. Jahiliyah. Iya, belum kayak sekarang lebih modern kan. Kalau sekarang kan kita lebih fokus nyari ilmu, bekerja. Ya, lebih realistis lah gitu. Betul, realistis. Nah, itu Mas pengalaman saya, dan ada beberapa pengalaman juga yang terkait dengan dukun santet kayak gitu. Cuma saya belum berani untuk cerita karena masih sensitif. Kadang orang lain juga nyeritain hal-hal yang berbau mistis, terus ada orangnya dia takut untuk cerita. Ada beberapa cerita terkait dengan dukun santet dan lain sebagainya. Tapi Bapak kalau masalah dukun santet ini ya, Bapak pernah nggak diliatin sama bola api yang banyak yang orang bilang itu tuh teluk? Ya. Nah, saya pernah Pak waktu itu, saya sedikit cerita ya. Jadi kan saya dulu tuh nongkrong di bandara, di dekat bandara Soekarno-Hatta, itu kan ada kali. Nah, di kali itu tempat nongkrong. Saya pulang dari nongkrong itu sekitar jam 12-an. Saya naik motor, saya sambil ngeliat ke atas karena emang posisi itu langit lagi cerah banget, lagi indah banget. Tiba-tiba tuh saya ngeliat bola api. Kenceng banget. Saya kayak apa ya, sebetulnya kayak bintang jatuh gitu. Tapi bedanya dia rendah, nggak tinggi banget, rendah. Nah, pas itu karena kan rumah bandara sama rumah saya ini kan nggak terlalu jauh. Pas bola api ini mendarat, itu langsung hilang. Berat, saya mikirnya, masa santet sih? Karena saya belum tahu
Apa itu mungkin, kalau saya tahunya itu dulu Banaspati, bukan lebih ke santet. Nah, pas kejadian itu, saya sampai rumah, saya bertanya ke teman-teman saya kan di WA. Bro, tadi gue ngeliat ini bola api tiba-tiba hilang. Nah, teman saya itu baru ngomong, itu teluk. Nggak lama kemudian, besoknya, warga saya ada yang meninggal. Ya kan Banaspati salah satu ciri bahwa rumah yang dihinggapinya itu akan terkena teluk. Oh, saya kira itu Banaspati itu, ya udah, cuma bola api, udah. Iya, namanya bola api Banaspati. Iya, Cuma maksudnya, biasanya kan Banaspati itu terbang terus hinggap di satu rumah, ya akan menyelakakan rumah. tapi ada saya kejadian lagi. Apa tuh? Pas saya SD, SD. saya dulu tinggal di Cepu, Jawa Tengah, apa sih, Jawa Timur ya, saya lupa. Dulu saya sekolah di situ kan. Nah, saya itu tinggal sama kakaknya ibu saya. Rumah beliau ini deket sama kuburan. Di sana tuh unik Pak, dia pegunungan. Nah, kuburannya itu di atas tebing. Jadi dari bawah kan kelihatan kan. Itu ada pohon gede banget. Emang rata-rata kan kuburan identiknya dengan pohon besar ya, pohon kapuk atau pohon asem gitu. Nah, waktu itu rame warga sekitar ngelihat kayak apa ya, bulan, tapi bulannya ini kecil, tapi di tengah-tengah kuburan gitu, di atas, tapi tengah-tengah kuburan itu, tapi itu nggak jalan sama sekali. Ketika direkam itu gerak-gerak, dia kayak kesini, sini, sini, tapi kalau kita lihat sendirinya itu nggak gerak. Itu di situnya, tapi direkamnya gerak. Nah, ada yang bilang teriak dari belakang, itu Banaspati. Nah, pas dibilang Banaspati, tiba-tiba itu langsung nyamber. Iya. Nah, itu yang menurut saya baru pertama kali ngeliat Banaspati real banget. Karena dulu saya mikirnya, mungkin apaan gitu kan. Tapi sekarang udah tahu itu Banaspati. Mungkin masih banyak kali ya cerita-cerita. Tapi jujur Pak, saya penasaran sama santet. Mau kita bahas nggak? Boleh. Tapi kayaknya itu khusus untuk pembahasan di next video kali ya. Episode selanjutnya. Episode selanjutnya. Biar Boleh. teman-teman di rumah ini makin penasaran. Boleh. Buat teman-teman, selalu stay ya di channel kami, karena kita di channel selanjutnya itu kita akan membahas santet Banaspati. Mau lagi nggak Pak? Lanjut. Kita Lanjut, belum selesai nih ngebahas Banaspati. Oke, mungkin next selanjutnya itu Banaspati dan santet. Oke. Bapak hari ini ada kegiatan lagi? Oh, aman sih. Aman ya. Mungkin kita tutup aja. Oke. Video ini jangan lupa teman-teman semuanya tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Jika kalian ada cerita yang ingin diceritakan di sini, jangan lupa ya, kalian pesan kita lewat email yang ada di deskripsi. Habis itu kita undang kalian semuanya. Oke, kita tutup video kali ini. Bye-bye. Bye.